Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema salah satu cara untuk mengobati kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kata beliau, dawa'ul qalbi khamsah. Obat kolbu itu ada 5. Persis kami kan? 1. Qiraatul Quran ma'atadabbur. Membaca Quran dengan mentadabburinya. Membaca Quran ma'atadabbur, ditadabbur dengan mentadabburinya. Apa arti tadabbur? Tadabbur dari kata dabur, dabar, ya. Ini kan lagi ramai masalah tasrif, ya. Derivasi kalimat, perubahan kata, ya. Kafarah, yukafiru, takfiru, ini lagi ramai, kita nggak mau urus itu ya. Tadabbur dari tadabbur, ya tadabbur, ya tadabbur, tadabbur dari kata dabur. Dabur itu artinya belakang. Maksudnya tadabbur itu dibolak-balik, diulang-ulang, maknanya apa? Kadang kita nggak paham kalimat sekali, kita ulang. Maka coba dijadikan wirid, pagi sampai sore baca Quran, malam sampai sebelum tidur baca tafsir. Jangan terjemah, Pak. Jangan terjemah aja. Terjemah itu kalau mendadak, kita perlu butuh cepat, kita baca terjemah. Maka setiap rumah mesti punya minimal buku Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Setiap rumah minimal punya buku itu. Satu aja. Kalau hadis cukup, Riyadhus Shalihin cukup. Kalau tafsir cukup, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada versi lengkapnya. Biasanya kalau ulama, ustadz, dai mesti punya yang lengkap, jangan punya yang mukhtasar. Kalau kita cukup baca mukhtasar ringkasan, udah diterjemahkan. Dulu imam ini nulis bertahun-tahun, kita sekarang cukup keluarin uang sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, langsung dibuat sadar pulang. Silakan Pak dicari di rumah, cari bukan di rumah ya, cari di Gramet atau di mana ya, silakan dicari. Untuk hadis cukup Riyadhus Shalihin. Qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa saya tidak sarankan baca terjemah? Karena banyak orang sesat baca terjemah. Kita sudah ketemu banyak. Ya, saya korbannya. Kita korbannya, Pak. 2,5 tahun kita ikut kajian indeks Quran, kajian Quran tematik. Tahu-tahu itu kelompok salah satu radikal. Kelompok radikal, tafsir indeks. Semua indeks itu kita hafal semua. Hampir semua. Jadi gaya-gaya nomor sekian, ayat sekian, surat sekian, itu kita dulu pernah dapat 2,5 tahun. Semua orang kamu kayak kita mau kalahin semua. Ustaz itu nggak ngerti, kita aja ngerti. Tapi ternyata yang saya pahami nomor surat dan nomor ayat plus terjemah. Pas ditanya, ini kapan mulai sadar? Ditanya oleh salah seorang. Sampailah kita di ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum, surah Al-Maidah, dengan hukum Allah, maka mereka itu kafirun, kafir. Ayat ini kalau baca terjemah horor sekali. Mikir-mikir ya, kata instruktur saya waktu itu, negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negeri ini negeri tawud, negeri kafir. Mulai aduk-aduk kepala ya. Orang tua saya PNS, makan gaji plat merah kita ya. Mikir-mikir, terus sampai ke bab negara ini akan hancur. Itu tahun awal 2000 sebelumnya tahun 99. Ini akhir-akhir saya mulai bahwa kita ini nggak boleh sembarangan ikut kelompok tertentu. Kita harus betul-betul sadar, ikut ustadz itu kenali lu ustadznya ngaji mas siapa, dulu enggak. Yang penting dia baca Quran, dia nyebutin indeks, alamat sekian, kita kan takjub, wah ini ustadz indeks ini, hafal semua nih tema-tema Quran. Hati-hati di kampus-kampus kalau ada kajian indeks Quran, kajian tafsir Quran, hati-hati Pak, gayanya indeks. Ini masih gerakan, ini masih nyusup di kampus-kampus. Di kampus-kampus masih nyusup. Dicek, ditanya sama teman saya, kamu tahu gak itu ayat turunnya kapan dan lagi ngapain Nabi SAW?
Mulai pusing kita Pak. Ternyata memahami Quran nggak cukup memahami nomor terjemahan Kementerian Agama itu. Terus apalagi ada yang disebut asbabun nuzul. Di sini sudah ada kajian khusus asbabun nuzul. Buat Pak, satu pertemuan sekali sebulan cukup kajian asbabun nuzul. Di sini ada Kiai Mukhlis Hanafi, ada Kiai Ali Nurdin. Silakan ambil ilmunya dari mereka ini. Mereka ahli tafsir, hafiz Quran. Sebutin ayat mana saja disempurnakan. Sebutin ayat mana saja insya Allah dia tahu asbabun nuzulnya di mana. Ini dua orang ini ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi orang ini mereka kita kenal. Kiai Ali Nurdin itu murid tertua Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam hadis, tapi beliau kemudian jagonya di Al-Quran. Mukhlis Hanafi, Kiai Mukhlis Hanafi itu doktor Al-Azhar, murid-murid ulama Azhar, murid-murid dari ulama Azhar. Kita aja nggak tahu Pak, badannya kecil, otaknya gede, ya? Ilmunya panjang itu. Jangan remehkan pakaiannya, mungkin beliau nggak pakai pakaian gamis juga kayak saya. Ya? Mereka santai aja karena pakai baju kemeja putih, udah gitu aja. Bukan berarti mereka nggak alim, mereka lebih alim dari saya. Jauh ilmunya jauh di atas saya. Qiraatul Quran bitadabbur. Apa kata beliau? Obat hati yang pertama adalah baca Quran dengan tadabbur. Dulu saya masih ingat, saya kira itu bid'ah ya. Kita datang ke daerah Jawa Timur, setiap azan itu selalu ada orang baca puji-pujian namanya. Puji-pujian, dalam puji-pujian salah satunya baca Tombol Hati. Kita nggak ngerti gitu, wah ada bid'ah apa lagi ini. Ternyata ketemu, ini ajaran ulama salafus saleh. Yang kedua apa? Khala'ul batan. Khala'ul batan itu kalau harfiahnya kekosongan batan, perut dari yang haram. Tapi ada satu lagi, ini jarang dibahas. Perut tidak pernah dimasuki oleh makanan yang lupa menyebut nama Allah. Sudah begitu, makan, minum, sebut nama Allah baru kita minum. Kalau enggak, belum dapat obat kolbunya. Jadi ini thariqah ulama salaf. Enggak perlu sebut ini thariqah apa tergak, ini thariqah ulama salaf. Thariqah ulama salaf. Apa arti thariqah jalan? Thariqah itu bukan hanya simbolis pakai sahabat, pakai baju gamis, pakai tasbih, ya itu biasa itu ya. Itu gimmick namanya. Gimmick itu Pak. Tapi thariqah yang sebenarnya ketika orang ingat Allah tidak hanya saat memejam mata. Ketika orang ingat Allah tidak hanya saat dia lagi ruku dan sujud, bahkan saat dia makan minum pun dia minta izin. Saya pernah cerita, masih ingat kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia dimusuhi oleh orang Syiah, padahal beliau ini waliullah, zikirnya setiap hari 12.000. Apa kata beliau ketika diundang oleh penduduk kampungnya, orang Najd bagian selatan, Saudi bagian selatan, diundang karena beliau sahabat Nabi. Kalau sekarang profesor Pak, ahli ilmu, hafal 5.000 hadis, gak ada orang hafal 5 hadis banyak itu di zaman itu. Kemudian belum dihidangkan makanan, gandum dari gandum terbaik, buruh yang paling baik. Yang diingat apa? Kalau kita dihidangkan makanan, misalnya nih diajak ke makan nasi mandi, pengen mandi nasi langsung ya. Beda, kita kayak mau lahap langsung puasa, Senin Kemis, ketika berbuka balas dendam. Beda. Abu Hurairah mau makan pun ingat Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rabb, ma'akala habibi hadha ta'am. Kekasihku Rasulullah tidak pernah makan seenak ini. Kami dulu pernah 3 hari 3 malam gak makan. Kenapa Nabi membiayai orang-orang pergi dakwah, pergi jihad. Orang dulu seperti itu Pak, gak sibuk nyalain orang dulu. Betapa naifnya kita hari ini, sering ngomong kalau gak nasi gak makan ya. Siapa kita? Ya, kita malu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Padahal Abu Hurairah itu punya perusahaan ternak. Di zaman itu dia punya ternak ribuan. Dia pernah jadi gubernur, tapi zikirnya gak keluar dari 12.000. Ngajar hadis masih bisa, dakwah masih bisa. Jarang-jarang Pak orang kayak Abu Hurairah udah tajir, alim, bisa ngajar. Jarang ya. Saya nggak bisa dagang Pak, kalau orang Padang bengkok. Ya, nggak ngerti dagang itu gimana. Mulai orang dagang terus takut. Ini gimana gitu. Tapi kebalikan teman saya suka dagang, kalau saya kita yang takut. Kayak Dukia aja ya. Karena kita nggak mau rukyah dia.
Jadi ya Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah berikan kelebihan kepada siapapun. Ada Imam Lais. Imam Lais ini ulama tajir, setiap tahun bisa membantu ratusan ulama. Jazirah Arab itu yang dia kenal, tapi akhir tahun dia nggak punya zakat. Zakatnya nggak cukup. Sayang sekali karena beliau sibuk berdagang, sibuk usaha, akhirnya kitab-kitab beliau, ajaran beliau tidak banyak dikumpulkan orang. Datanglah Imam Syafi'i dari Makkah pindah ke Madinah, lalu ke Baghdad, ke Yaman, ke Baghdad lagi, terakhir ke Mesir, ingin menyelamatkan sisa-sisa ilmu dari Imam Lais bin Sa'ad, teman Imam Malik, Imam Salafus Saleh semua. Imam Lais inilah yang membiayai Imam Malik sebelum Imam Malik dapat tunjangan dari pemerintah. Jadi dulu Imam Malik itu cuma ngajar apa, nggak bisa ngapain. Ketika kitabnya bikin takjub, seorang khalifah mengatakan apa? Kitab mau pakai jadi hukum negara, kitab hadis. Nah ini penting kita sampaikan. Apakah Sahih Bukhari bisa langsung dipakai sebagai sumber hukum negara? Gak bisa, Pak. Pusing nanti. Kenapa? Sahih Bukhari itu masih acak. Ibarat obat itu belum diramu. Imam Malik kitabnya secara fikih lebih bagus daripada kitab Imam Bukhari, tapi secara kualitas kitab Imam Bukhari lebih bagus daripada Imam Malik. Imam Bukhari berguru ke murid-murid Imam Malik, Syekh Imam Ismail, ya, Imam Qutaybah, banyak sekali imam yang menjadi guru Imam Bukhari. Apa kata Imam Malik ketika bukunya mau dipakai jadi sumber hukum negara? Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Khalifah, di negeri ini, di dunia Islam sangat banyak ulama yang dapat hadis yang saya tidak dapat, yang dapat faham yang saya tidak faham. Makanya beliau dulu ketika ditanya apa hukum makan anjing laut, bilang apa? Haram. Ternyata temannya bilang, Tuan Guru Malik, itu bukan anjing yang lari-lari di tepi pantai, bukan. Itu ikan ada omisnya, mirip kayak anjing, disebut al-kalbul bahri. Akhirnya Imam Malik di situ yang tadinya sangat senang dengan kitabnya diterima orang, langsung tawaduknya muncul lagi. Nah itulah ulama cepat memahami gejala-gejala alam. Akhirnya beliau katakan, wahai Tuan Khalifah, cukup ini dipakai bagi orang yang menjadi pengikutku, menjadi murid-muridku. Nah disitulah perkembangan yang kita sebut mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki adalah warisan ulama salafus saleh. Yang ketiga, qiyamul lail. Apa obat hati yang ketiga? Qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan sekali sepekan mabit, bukan apalagi sekali sebulan, ya. Itu cuma latihan. Qiyamul lail itu ya tiap malam. Tiap malam baru disebut qiyamul lail. Apa kata Nabi Ibnu Umar? Ibnu Umar, la taqul misla fulan. Jangan kamu kayak si fulan. Malam ini bangun, besok tak bangun. Apalagi seperti si fulan mana? Kalau butuh Allah tahajud, kalau butuh Allah puasa. Kalau nggak butuh, nggak puasa, nggak tahajud. Ada orang begitu, banyak orang begitu, ya. Banyak orang begitu. Allah itu ngasih orang-orang musyrik yang rajin bekerja sekarang tanpa mereka puasa, ya kan? Tanpa mereka qiyamul lail. Kalau hanya untuk hal duniawi, nggak usah puasa, nggak usah qiyamul lail, kerja aja. Kalau untuk mencari duniawi, jangan pakai ibadah. Maka Imam Abdul Hasan Asy'adili mengatakan, abghadul ibadat ilallah, hamba yang paling dimurka oleh Allah. Siapa? Yang amal ukhrawinya digunakan untuk keperluan duniawi. Zikir 1000 biar besok tembus proyeknya. Ya, sekarang kan kali rame nih. Kan udah pada ketakutan KPK pada minta tolong dong yang Ustaz Tahfiz, anak-anaknya 40 baca khatam tiap hari, itu khatam tiap hari. Oh, itu banyak Pak, ya. Dulu ada jenderal polisi lagi tekar sama KPK kan, dulu ada cicak sama buaya. Itu di tempat kita dekat. Dia kita marah, itu kamu siapa? Akhirnya santri-santri dilarang semua, mahasiswa dilarang semua ke sana. Kenapa? Mau nutup aib dia di dunia. Gimana nutupnya? Khatam tiap hari 40 hari. Khatam terus, betul beberapa selamat. Ya, kita tahu beberapa yang selamat itu kan. Jadi ustaz-ustaz ahli tahfiz itu kalau dia mulai politik dikit dia nggak mau. Dia nggak mau, Pak. Hingga masuk ke hadis wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, nggak masuk situ. Allah bantu orang kalau
Kalau orang itu bantu orang lain, ini bantu koruptor namanya ya. Ini kepada para hafiz, kepada para pembaca Quran, para ustaz, jangan mau tanya dulu kalian siapa, kamu apa, untuk apa. Yang main khatam-khatam aja. Abu Khatul Ibad, apa kata Imam Syazili, orang yang paling di murka. Kita nggak mau Pak, jadi orang yang paling di murka. Mirip kayak begini. Dan apa faham? Kita punya teman, dia suka cari muka. Giliran lagi butuh cari muka. Kalau kita tahu muka dia sebenarnya, marah nggak kita? Marah ya? Kira-kira begitu Pak. Allah lebih lagi. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah lah misalan yang lebih agung. Jika makhluk pun tersinggung dengan begitu bagi Khalik. Jadi jangan pura-pura di hadapan Allah Ta'ala ya. Ini qiyamul lail. Maka qiyamul lail untuk apa? Pembasaran akan Allah. Kata dokter, tidur itu harus 8 jam, betul ya? Kata Pak Dokter, mohon maaf nih Pak Dokter atau teman-teman kesehatan, betul Imam Suhrawardi punya kitab ya ahli hadis tapi ahli qalbu. Judul kitabnya Ariful Ma'arif. Untuk mahasiswa kita ajarkan ini. Tapi karena dia teksnya teks Arab, nggak semua orang paham Pak. Ini kita share sebagian dari kajian-kajian kita di Ma'had. Nah ini modelnya. Ariful Ma'arif. Imam Suhrawardi mengatakan ada namanya latihan qiyamul lail. Dia mulai kata tobin, tidur itu biasanya 8 jam. Oke. Tapi kalau kamu mau mengobati hati, jangan hanya ikut dokter fisik, dokter medis. Dokter medis mengatakan apa? Harus 8 jam. Tapi dokter rohani bilang kalau ingin sembuh kalbunya, sembuh pikirannya, tidur malamnya dikurangi 1 jam. Dipakai itu apa? Untuk menghubungkan sang kalbu dengan yang punya kalbu. Ya muqallibal qulub, apa kata Nabi, wahai yang membolak-balik hati, supaya kalbu kita tidak dibolak-balik kepada yang buruk, maka kita bangun sebelum orang bangun. Curi start, orang bangun jam berapa di suku ini? Jam 4.42, curi start Pak, curi start. Jam berapa kita bangun? Minimal jam 4 sudah bangun. Buang air, cuci muka, kalau bisa mandi, udah habis 15 menit, sisa berapa? Sisa setengah jam bombardir kalbu dengan menyebut nama Allah. Hiasi mata kita, manjakan mata kita dengan membaca Al-Quran. Baca aja Pak, baca aja, anggap ini kiriman surat cinta dari Allah Ta'ala. Imam Ahmad mimpi bertemu Allah, ini tulis dalam kitab kita, beliau sendiri nulis. Apa kata beliau? Ya Rabb, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau? Apa jawaban Allah? Ini bukan hadis, tapi ini pengalaman rohani Imam Ahmad. Apa kata Allah Ta'ala? Bikalami, engkau dekatkan diri dengan kalamku. Lalu Imam Ahmad bertanya, ini kabar gembira buat kita semua yang tidak faham bahasa Arab. Apakah dengan memahaminya atau tidak faham? Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah berfirman, engkau faham, tidak faham, engkau bisa dekat denganku. Maka bagi yang tidak faham bahasa Arab, iktikadkan bahwa ini surat cinta dari Allah, saya ingin dapat kedekatan dari ini. Faham tidak faham, nanti Allah kasih makna di kolbu. Maka perlu berguru ya? Maka kita minimal katakan apa? Tafsir Ibnu hasil minimal ini. Kalau pakai terjemah kita nggak jamin nanti antum sesat. Terjemah cukup jadi bantuan awal. Qiyamul lail. Apalagi seorang dai, seorang ustaz, seorang dui, seorang manajer ngatur orang. Sekarang ngatur karyawan kalau pakai fingerprint bisa ditipu kita Pak. Habis dia fingerprint di keluar kan? Nah ini kejadiannya di mana-mana. Kita lihat pergi ke mall lah, kok baju dinas, kok baju orang-orang baju rapi karyawan. Emang meeting di situ, ya? Emang ngerjain proyeknya di situ? Enggak kan? Kecuali beberapa orang yang memang ketemuan di luar, ketemu mitra. Ini kita tahu ini dia lagi main-main. Maka kalau ngatur orang dengan robot yang fingerprint itu nggak akan beres. Kita hanya bisa ngatur dia, mengembalikan mereka kepada yang memiliki mereka, Allah Ta'ala. Muqallibul qulub. Maka Nabi SAW sering bersumpah, wa muqallibul qulub, wa muqallibul qulub, wawnya pakai waw qasam, wa muqallibi, demi zat yang membolak-balik kalbu. Makanya kalbu itu cepat berubah Pak. Gampang kagum, gampang gak kagum. Dulu nikah awal-awal cinta, rindu, kangen. Sekarang kita dengar orangnya udah cerai, ya.
hijab, nikah sama hafiz, sekarang buka jilbab. Kita nggak bisa, kita kasihan Pak, nggak benci. Jangan pernah benci. Antum sekali benci, nanti keuangan bisa balik. Itu sebabnya Nabi mengatakan la tukaffir akhaka. Jangan pernah kamu kafirkan, itu terjemahannya. Terjemahan makna lainnya apa? Jangan pernah menumbuhkan kebencian di qalbumu. Kenapa? Jika dia tidak seperti yang kamu asumsikan, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jangan-jangan nanti balik ke kamu. Dan saya diuji, demi Allah saya diuji dengan apa yang saya benci. Apa yang kita benci kita diuji dengan itu. Jijik lagi kita diuji dengan itu. Nah, jangan, ini bocoran aja, jangan takdir Allah begitu Pak. Maka kurangi kebencian di qalbu. Maka semua tantangan ujian akan Allah mudahkan, insya Allah. Apalagi kata beliau, obat qalbu itu setelah kita start, sebelum orang start. Nah ini sebelum sampai ke berikut. Jika ada orang ingin sehat jantungnya, maka dia jalan setiap hari setengah jam, benar kan? Sehat jantung. Kalau ingin sehat, jantung itu bergerak kan ada roh. Kalau ingin menyehatkan roh, sebelum jalan pagi, bangunkan kolbunya, sebut nama yang mempunyai kolbu itu. Siapa namanya? Allah, ya Allah, la ilaha illallah, itu sebut. Itu makanan dia, itu olahraganya kolbu. Maka kolbu tidak akan pernah betul-betul bergetar dengan lari, dengan kaget. Kita lari kok, gitu aja. Tapi kalau disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah. Jika hatinya, kolbunya masih ingat bahwa yang dicintainya hanya Allah, pasti berdesir. Ini yang disebut wajilat. Al-Anfal ayat 2. Bukan kalau orang azan kedengaran kita mau ke masjid, itu udah jelas. Tapi yang disebut wajilat itu adalah getaran-getaran yang bikin kolbu ini bergetar. Badan ini terasa, wah nikmat sekali ya. Bukan merinding-merinding itu bagian dia, cuma merinding itu bagian terkecil cuma. Kalau sudah biasa, kalau orang nikah tiap hari berdesir jantungan mati sepekannya, maka getaran-getaran jatuh cinta itu cuma terjadi di awal orang kasmaran. Nah, biasanya jika orang belajar zikir di awal-awal, kalbunya akan bergetar terus. Lama-lama kalbunya tenang, nggak ada lagi gerakan-gerakan yang gitu-gitu ya. Makanya zikir kita lebih banyak, kita zikirnya zikir lembut. Zikir lembut lebih banyak. Waqadar. Jadi ingin sehat kalbunya, bangun sejam sebelum subuh. Mau sehat? Ya. Di sini ada latihan apa Pak? Oh, apa itu? Pernafasan, olahraga, ya. Penyembuhan jiwa. Oke. Kenapa orang ingin masuk itu? Ingin latihan itu? Karena ingin sembuh. Yang ngomong Nabi itu bukan Pak Mirwan yang ngomong, pada percaya. Kalau Nabi yang ngomong percaya enggak? Wa minal laili, apa kata Allah Ta'ala, di antara malam ngapain? Bangunlah, sujudlah, bertasbihlah ya. Fasabbihu wa adbar as-sujud, maka sucikanlah Allah wa adbar as-sujud ya. Dan bersucikan Allah di adbar itu bisa diartikan setelah sujud, setelah sholat. Yang berikut, udah berapa tuh? Baca Quran dan tadabbur, menjaga setiap yang masuk bukan hanya halal, tapi setiap yang masuk menyebut nama Allah. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru' inda sahar. Apa itu tadarru' inda sahar? Menghinakan diri kepada yang maha mulia. Siapa yang betul-betul mulia? Allah, bukan bos, bukan orang tua, bukan ustaz. Maka tadarru' untuk Allah, tawadu untuk sesama mukmin. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada para guru. Kalau kepada Allah disebut tadarru'. Tadarru' itu menolkan jiwa, mengatakan ya Rabb, ilmu ini ilmu, bahkan sujud ini kan engkau yang menggerakkan ini sujud. Sujud ini pun darimu, baca tasbih ini pun darimu, Quran ini pun darimu. Kalau engkau tidak bangunkan aku tidak bangun. Ya Rabb, aku tidak pantas masuk surga. Tadarru'. Ini yang kemudian dihikayatkan dari cerita Abu Nawas. Itu bukan hadis Pak, itu cuma ekspresi dia maklum orang dekat istana, apa yang dia mau terjadi. Di akhir hayat dia ketemu seorang ahli qalbu mengajarkan dia bagaimana mengenal Allah. Maka dia mengatakan, ya Rabb, lastu lil firdausi ahla, aku tidak berhak untuk masuk surga, tapi ya Rabb, engkau maha penyayang, engkau maha ridho, engkau maha pengasih.
Jika aku dibakar neraka pun aku tidak kuat. Tapi ada seorang ahli zikir, ketemu ulama salaf, mengatakan, ya jika engkau tidak izinkan aku masuk surga, tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkinkah Allah ridho meskipun kita ke neraka? Nah, inilah bahasa-bahasa mesra, ya. Biasa teman kita cewek-cewek kalau baru nikah, Pak, dia nggak pengen dicerai, tapi dia tahu suaminya nggak bakal cerai dia, pasti cerai gua. Kalau enggak, cerai gua. Itu dia tahu suaminya nggak bakal cerai dia, berani ngomong gitu. Ini seorang ahli zikir ini yang liqaul mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak masukkan aku surga, gak apa-apa, tapi tolong ridhoi aku meskipun di neraka. Mungkin kalau Allah bakar orang yang diridhoinya? Gak mungkin, gak mungkin. Inilah bahasa cinta, Pak, bahasa munajah. Ini yang disebut tadarruh sahab. Yang kelima ini wa mujalatus salihin. Mujalasah artinya duduk bersama. Itu arti tawadhu. Kalau arti aslinya bukan itu. Berguru kepada orang soleh, berteman dengan komunitas soleh, berharap dapat ilmu, keberkahan, doa dari orang soleh. Suatu kali Nabi SAW bersabda, janganlah kamu sholat wa wahakid, dalam keadaan menahan buang air kecil. Dan kalimat keduanya penting, wala yakhussu nafsahu bid-du'a. Kalau doa jangan sendiri-sendiri. Kalau doa jangan bilang Rabbighfirli doang, tapi Rabbighfir lana. Kecuali lagi sholat, ya. Maka Imam Ghazali buat kitab namanya Al-Wajiz, kitab kumpulan fikih. Jadi dalil-dalilnya udah beres semua di kitab yang satu lagi, dan kemudian buat kesimpulan setelah ini, Pak. Apa kata beliau? Dianjurkan bagi imam ketika membaca Rabbighfirli, dia mengatakan di ujungnya walahum walana, bagiku, bagi mereka, bagi semua yang hadir ini. Wala yakhussu nafsahu doa. Jangan dia tamat. Jangan kayak Arab Badui, Pak. Arab Badui masuk ke masjid, ya. Hadis Sahih Bukhari. Nabi gak nyalain dia, tapi Nabi pelan-pelan ngajarin Badui. Masuk ke dalam, semuanya dilangkahi, Pak. Maka yang suka ngelangkahi jamaah ini Badui. Jangan marah, Pak, jangan marah. Biarin aja. Itu betul-betul ke depan. Oke. Syekh bin Baz saja larang di kitabnya. Apa kata Syekh bin Baz? Itu guru dari guru kita. Ya, guru kita 9 tahun lagi dengan beliau. Maka beliau akhirnya luar biasa. Tahun 76 Syekh bin Baz sudah pindah dari Madinah ke Riyadh. Sampai kepada kalimat. Apa kalimatnya? Wala yakhussu nafsahu bidu'a. Jangan mengkhususkan dirinya dengan doa. Jadi ketika kita jadi imam, ketika kita memimpin, walaupun kita nggak doa bersama, tetap kita doain mereka, gitu. Lalu di mana dalil orang doa berjamaah? Kayaknya ini. Jadi di sini masjid kita kan empat waktu tidak doa berjamaah, ya. Tapi waktu isya berjamaah, nggak apa-apa, Pak. Barangkali dulu ulama kita pakai hadis ini. Ya, maka saya juga jarang di ma'had itu semua ustadznya pakai doa berjamaah pada sholat, kecuali ba'da subuh. Jadi kalau saya di sana kebalik, saya ba'da subuh doanya berjamaah. Jadi sebelum mereka mengarungi dunia, masuk ke dunia yang begini, kita doain dulu. Kita doakan diri kita doakan mereka. Jadi kalau antum nggak mau, diam aja, Pak, nggak apa-apa. Nah, kembali ke Badui. Orang Badui ini apa kata orang Badui? Ya Rob, dia angkat tangannya, tinggi-tinggi, Pak. Ini doa itu kan boleh begini, boleh nggak angkat tangan? Doa boleh angkat. Sampai kemudian disebutkan di hadis, ya, kalau Nabi doa terlihat putih dari ketiaknya. Yang bilang ketek, Pak, ya, ketiak, bahasa baku. Dan dia berdoa, ya Rob, irhamni wa Muhammadan, tolong sayangi aku dan Muhammad, la siwana, ya. Wala tarham ma'ana ghair. Jangan kau sayangi selain kami berdua. Kencang-kencang doa, habis ngelangkahin orang, blok terus doa, marah, ya. Tapi Nabi marah kan? Nabi bilang, ente Alisa, malu beda. Hah? Enggak. Ya jahil, karena Nabi nggak ngomong gitu. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Doyak rahmat Allah, sambil senyum, Mbak Beri. Apakah engkau menutup, menyempitkan rahmat Allah yang luas?
Karena di hadis Imam Muslim dikatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya rahmat 100. Satu itu dari awal penciptaan alam sampai kiamat itu satu. Maka Nabi Adam, Nabi Nuh yang umurnya 1000 tahun, Nabi Adam 950, ada Nabi Adam itu sudah hidup sekian ratus tahun di surga. Kalau digabung dan dunia sudah habis, ya, udah 1000. Nabi Nuh 950 tahun terus sampai sekarang kita ini berkurang terus. Karena micin kali ya, banyak makan micin, kena asap. Wajar kalau umur tambah pendek. Mereka dulu nggak makan begituan, Pak. Nabi Adam kuat karena tersisa dalam tubuhnya makanan-makanan surga. Maka sisa-sisa dari keabadian itu masih ada di tubuhnya walaupun dia nggak abadi. Tapi kalau antum cari sekarang, ada kuburan Nabi Adam, masih tubuhnya masih utuh. Masih utuh. Jangankan beliau, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, hafiz Quran yang ikhlas karena Allah, orang ahli zikir, orang ahli sedekah, orang ahli qiyamul yang rajin, yang ikhlas, kita buka mau berapa tahun gak akan hancur. Gak akan hancur. Nah, ini akhlak Nabi SAW. Akhirnya orang ini bertanya, ya Rasulullah, ente nanti kalau masuk surga pasti paling tinggi. Hanya kan enggak. Ya, orangnya begini, bedui, ya, selangean, ya, suka mengangkain orang. Jadi kalau ada orang begitu, Pak, sabar aja ya. Wasbir, sabran jamil. Sabar itu ada sabar, biasanya bukan wajah yang jamil, ini enggak. Sabran jamil. Apa berarti sabran jamil? Sabar yang tetap kita kesel, ini wajah kita tetap gagah gitu. Jamil ya. Penampilannya tetap gak kesel, itu dia. Itu jamil. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau nanti pasti di Jannatul Firdaus. Saya orang kayak gini pasti di surga mana lah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang nanti di surga akan bersama yang dia cintai. Kamu cinta siapa? Maka kita yang kurang-kurang amal ini, tariq ila Allah cuma dua. Tariq ila al-murafaqah, ya. Jalan untuk bersama Nabi nanti di surga cuma dua. Satu, kasratu zikrillah, banyak-banyak zikrullah di motor, di mobil, di jalan, sebelum makan, saat makan, setelah makan, sebelum tidur, bahkan saat tidur pun zikirnya akan hidup. Bangun tidur, orang-orang begini akan cepat bersama Nabi SAW, karena zikir adalah amalan Nabi. Zikir itu nyawa Nabi. Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah SAW ala kulli ahyan, Nabi selalu ingat Allah setiap nafas, setiap gerak, berdiri, duduk, tidur. Maka tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu. Ada yang sudah sampai begitu, wudunya nggak batal. Cuma siapa? Siapa yang begitu? Maka imam kita sepakat semua. Qurannya nggak disebutkan kalau tidur, cuma di hadis. Cuma di hadis dikatakan kalau tidur batal. Itu pun nggak eksplisit. Tapi imam-imam kita sepakat, imam yang 4. Apa kata mereka? Kalau orang tertidur, nyenyak, bukan tertidur nyandar, Pak. Yang nyandar-nyandar, ngorok atau lagi tidur itu nggak apa-apa. Itu nikmat ya, apalagi pas Jumatan ya. Oh, yang senyum pengalaman tuh semua ya. Tidur yang nyenyak, para ulama kita mengatakan itu menyebabkan batalnya wudu, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita punya guru namanya Maulana Muhammad Nuruddin. Saya punya guru ngajar hikam. Sebelum kita kenal hadis, kita kenal hikam dulu. Jadi kebalik. Seharusnya hadis dulu baru hikam. Alhamdulillah ketemu hadis. Yang ngajar hikam ini namanya Abu Ya Nu'man Bashir, masih hidup umur 83 atau 44. Semoga Allah jaga beliau. Abu Ya Nu'man Bashir diundang ke surau kita ngajar. Guru tua kita Abu Ya Muhammad Nuruddin tertidur. Memang belum capek. Jadi kalau kami punya ulama di kampung, ulamanya nyangkul Pak siang-siang. Kalau kiai di Jawa kan enak ya, buat pesantren ya, tapi dikira enak, zikirnya nggak kencang juga ya, ngurusin masyarakat, tapi nggak perlu ke sawah lagi. Tapi kalau guru kami ahli zikir di kampung sana, mereka nyangkul siang, malam-malam didik umat. Pagi-pagi ya, kalau itu malam zikir pasti pada bangunin. Kuat, nggak ada alasan untuk mengatakan saya capek, itu nggak ada. Dunia emang dunia capek, nggak ada rehat di dunia ini, nggak ada. Jangan pernah cari rehat di dunia, cari nikmatnya. Orang nikah pun malam pertama capek, enak, capek nggak? Habis begitu capek Pak. Maka nikmat dunia ujungnya adalah kelelahan, nggak ada roha. Roha itu ketika orang tidak memikirkan dunia, cuma itu aja. Beliau tertidur
ngorok. Maklum misalnya orang kalau ke sawah itu lebih cepat tidurnya dari kita, Pak. Kita pakai obat tidur dulu bisa ngorok ya. Kecuali jamaah ini ya, Jumatan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ittaqullaha haqqa tuqatih, tidur langsung. Ya ini nggak tahu nih apakah khotibnya hebat menghipnosis biasa tidur atau emang udah niat duluan ya. Bangun-bangun pegel ya, kolesterolnya tinggi untuk gastro. Lalu lagi asik ceramah kedengeran dengkul balik belakang ini Pak. Tidur nih guru kita nih ya, nggak dengar lu kajian kita. Langsung bilang, siapa bilang saya nggak dengar? Langsung bilang, saya dengar apa yang kamu katakan dari awal, saya dengar. Mau diulang bisa? Oh berarti sesekali tiap hari juga, sesekali beliau bisa merasakan itu. Bapak saudara makan Allah, maka perkataan ini bukan buatan ulama Jawa, tapi perkataan ulama salafus saleh. Silahkan diambil kajian ini, petuah ini, semoga kalbu kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.